Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sa'nih, ta'ziman li sya'nihi, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi. Kaum muslimin yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Tahukah kita bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sangat menyenangkan kita. Manis dirasa, menyenangkan hati, hijau di pandangan mata, menyenangkan mata kita dan pandangan kita. Tetapi tahukah kita Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia ini sebagai ujian yang besar bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Ketahuilah bahwasanya dunia itu hanyalah permainan dan juga senda gurau. Wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Dan juga perhiasan dan tempat untuk berbangga-bangga dan juga saling berlomba-lomba memperbanyak harta dan juga anak-anak. Kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Sebagaimana seorang petani ketika Allah turunkan hujan, maka dia akan merasa takjub bagaimana hujan menumbuhkan tanam-tanaman. Senang mereka melihatnya. Tetapi ketahuilah ketika tanaman itu telah tumbuh, maka dia perlahan-lahan membesar. Kemudian akan menjadi tua dan menguning sehingga menjadi layu. Begitulah kehidupan kita. Jangan sampai hijaunya dunia ini dan manisnya kenikmatannya melalaikan kita daripada kehidupan akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita ini semuanya bermakna. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita sia-sia. Sebagaimana Allah berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kamu mengira bahwasanya kami menciptakan kamu untuk hal yang sia-sia dan bahwasanya kamu tidak dikembalikan kepada kami, kata Allah. Maka wahai kaum muslimin, kehidupan yang sebentar ini mari kita pergunakan sebaik mungkin. Karena Allah sudah menjanjikan sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, kehidupan dunia hanyalah kehidupan permainan senda gurau. Tetapi Allah SWT menutup ayatnya, wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan di akhirat itu ada azab yang pedih dan juga ampunan Allah dan keriduannya, dan tiadalah dunia ini melainkan permainan senda gurau. Kita diberikan kesehatan, jangan tertipu dengan kesehatan itu. Maka gunakan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sia-siakan ibadah pada Allah sebagaimana kita telah ditetapkan oleh Allah taala sebagai hambanya. Allah menciptakan kita adalah untuk mengibadatinya, untuk mentauhidkannya. Kita punya harta, kita gunakan harta itu sebaik-baiknya. Jangan sampai harta itu menjadi kutukan bagi kita. Kita jadikan harta itu bisa menolong kita di akhirat. Dan sampai harta itu kita gunakan untuk hal yang sia-sia. Banyak amal-amal saleh yang bisa kita lakukan dengan harta. Dengan bersedekah, dengan membantu orang-orang yang susah. Bahkan kita bisa untuk jalan-jalan, tetapi jalan-jalan ibadah seperti ibadah umrah. Alhamdulillah, semua dimudahkan oleh Allah sekarang ini. Ibadah umrah, ibadah yang menyenangkan, yang bisa menenangkan hati kita dan pikiran kita, dan sekaligus kita mendapat nilai ibadah yang besar di sisi Allah SWT. Harta bermanfaat ketika kita menggunakannya untuk agama Allah Ta'ala. Tetapi ingat, harta itu juga bisa jadi laknat dan kutukan bagi kita ketika harta itu kita gunakan untuk maksiat dan untuk perkara yang sia-sia. Maka sebaik-baik orang mukmin adalah orang yang bisa menggunakan semua kehidupannya untuk Allah SWT, untuk kebahagiaan akhiratnya. Bagaimana dia mampu menggunakan kesehatannya, menggunakan hartanya dan sebagainya. Dia gunakan adalah untuk supaya dia senang dan berbahagia di akhirat kelak. Maka wahai saudaraku kaum muslimin, jadilah kita anak-anak akhirat dan janganlah kita jadi anak-anak dunia. Jadilah kita pecinta-pencinta akhirat dan janganlah kita menjadi pecinta-pecinta dunia. Silakan bekerja untuk dunia. Silakan bekerja untuk mendapatkan dunia. Tetapi jadikanlah itu sebagai sarana untuk menyampaikan kita kepada kehidupan yang abadi, kesenangan yang abadi di akhirat kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keindahan-keindahan akhirat yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ini kepada orang-orang mukmin nanti, yaitu surganya.
dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian wahai saudaraku, mudah-mudahan ada faedah dan manfaat yang bisa kita dapatkan daripada kajian yang singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.